Oke, selamat sore ya teman-teman semua ya. Di sore hari ini, tepat di hari Minggu di tanggal 19 Mei 2024. Saat ini waktu menunjukkan jam 16 lewat 19 menit ya. Pas tiba di parkiran ini saya cukup kaget juga, tadi banyak bus di sini ternyata. Dan selama di perjalanan menuju ke Tanah Genting ini tadi saya sempat bincang-bincang dengan driver yang bawa bus kita ya ke sini. Itu Pak Isram namanya, Pak Isram. Jadi dari pembicaraan saya dengan beliau sangat banyak hal-hal yang membuat saya jadi penasaran ya. RS, tapi bukan Rayu Sentosa ya. Dari bincang-bincang saya dengan beliau tadi, saya sangat penasaran ya tentang bus-bus yang ada di Malaysia ya. Karoserinya unik-unik menurut saya. Dan tadi informasi dari Pak Isram, di negara Malaysia itu paling banyak menggunakan sasis Hino ya. Walaupun memang ada beberapa sasis Eropa juga dipakai juga sama mereka, hampir mirip-mirip dengan di Indonesia. Cuman perbedaannya kalau saya lihat dari karoseri ya. Nah, untuk di negara Malaysia sendiri tadi informasi dari Pak Isram itu, nah ini bis yang saya naikin tadi. Cukup banyak juga karoseri di negara Malaysia, cuman untuk tipe-tipe bodinya harap dimaklum ya. Jadi saya tidak hafal karena ini baru perdana video saya untuk bus di Malaysia ya. Seperti ini ya tampilan bodi-bodi bus yang ada di Malaysia, mayoritas mirip-mirip apa ya saya bilang kalau di kita karoserinya ya. Ada mirip-mirip dengan bodi Laksana juga ada. Ini mirip-mirip Discovery ya yang ini ya. Yang ini yang saya naiki juga kalau dari samping mirip-mirip body Discovery, cuman perbedaannya di depan, tampilan depan aja. Bentuk selendang di body bus mereka juga rada oval ya ini. Ya jadi seperti ini tampilannya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Dan uniknya ternyata di negara Malaysia itu tidak ada bus yang pakai toilet ya. Itu informasi dari Pak Isram. Dulu sih pakai katanya di tahun 80. Berarti yang pakai toilet ketinggalan zaman atau enggak saya kurang tahu. Tapi di negara Malaysia ternyata mayoritas bus di Malaysia itu tidak ada yang pakai toilet. Wow, ini banyak banget. Ini cakep ya, mirip-mirip body Evonik ya. Ini armada ya. Mirip bukan berarti sama ya teman-teman ya. Dan anehnya, bukan aneh sih menurut saya, kalau di negara kita di Indonesia saat ini lagi booming telolet, basuri, DAF ya. Cuman semenjak ada kejadian kemarin-kemarin ada beberapa larangan ya di beberapa tempat. Tapi di negara Malaysia mereka jarang pakai klakson loh teman-teman. Kebalikan dari negara India ya. Kalau di India kan serba klakson. Kalau mereka tuh jarang. Selama tadi saya di jalan tuh sama sekali tidak mendengar ada suara klakson ya. Ya seperti ini ya keadaan di sore hari ini di parkiran Tanah Genting Highland. Dan nanti kita coba tanyakan sama Pak Isran, kenapa ya bus-bus di Malaysia itu nggak pakai toilet ya. Marine Discovery. Jadi untuk bus di negara Malaysia kalau memang ada tulisan seperti ini, bus persiaran. Ini kalau di Indonesia itu bus pariwisata ya. Kalau bus akapnya dibilangnya bus express.
Itu perbedaannya. Jadi ini sekumpulan bus-bus pariwisata ya yang ada di sini ya. Ini dari suara mesin mirip-mirip Scania ya. Karena nggak ada emblemnya nih teman-teman, harap dimaklum. Oh benar, nih Scania ya. Ada yang pakai Volvo juga, Mercedes juga ada, Mercedes-Benz. Tapi paling banyak mereka pakai Hino, karena tadi di bincang-bincang kita dengan Pak Isram itu, mereka lebih suka pakai Hino karena maintenance-nya lebih mudah ya. Ya relatif lah, tergantung wilayah juga dan trek di masing-masing wilayah atau negara menurut saya sih ya. Kalau untuk jarak jauh sih memang mereka mengakui ya sasis-sasis Eropa lebih diandelin ya. Tuh banyak banget bisnya teman-teman. Kalau saya jalan bisa gempor ini. Karena masih ada juga yang di bawah sana ada. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Saya sih belum menghitung lah. Tapi kalau saya lihat jumlahnya hampir 100 lah ya. Mungkin. Karena saya belum hitung satu persatu, paling kita lihat ujung ke ujung aja ya. Nah, kita coba lanjutkan bincang-bincang sama Pak Isram dulu ya teman-teman ya. Karena ceritanya tadi kita tuh masih nanggung menurut saya. Saya penasaran juga tentang bus di negara Malaysia yang gak pakai toilet. Karena apa ya? Apakah bus mewah mereka juga yang bisa dibilang seperti bis-bis di kita yang mewah itu, yang double decknya gak pakai toilet juga? Nanti kita coba tanyakan. Pak Isram, Pak dari Kosen dari Indonesia Pak. Indonesia. Ya, Naik bas dia, Pak. ya, naik bas Pak Isram. Pakcik ini tak baik, Pak. Pak Ci. Pak Isram, saya mau nanya sedikit. Untuk di negara Malaysia sendiri memang rata-rata bisnya nggak pakai toilet ya? Toilet. Toilet. Toilet bas, dia kata bas. Bas. Memang tak ada. Kenapa? Memang tak ada. Kenapa tuh Pak Ci? Sebab apa? Kita ni sekarang pada start dekat KL. Pergi dekat JB lah. Sampai dekat Singapura. Tiap-tiap kilometer, 20 kilometer ataupun 10 kilometer ada toilet, ada Highway, di highway? ya. Kita ada arena. Arena toilet semua ada sana. Makanan ke arena ke toilet semua ada. Per 10 km atau 20 km? 10 km ataupun 20 km. Sekarang contoh lah. Sekarang pada dekat mana Sungai Besi Tol tu, lepas tol, dekat ada toilet satu. Lepas 5 km ada satu toilet. Penangnya. Lepas tu dekat ada Bangi ada satu toilet. Lepas tu Nilai ada satu toilet. Nilai lepas ada Seremban ada satu toilet. Seremban lepas depan Senawang ada satu toilet. Jadi bas pun tak perlu pakai toilet. Tak ada pakai toilet. Ya. Toilet memang itu siapa orang kasi desi. Tapi dulu pernah ada dulu. Dulu ada, tapi sekarang tak ada. Sekarang Sekarang tak ada. karena memang di negara Malaysia sendiri di setiap jalan atau di highway itu sudah disiapkan di rest area atau tempat istirahat ya Pak Isram ya. Jadi itu teman-teman alasan di negara Malaysia semewah apapun bisnya mereka tidak pakai toilet. Karena di Memang tak pakai. Sebelum 10 km ada satu toilet. setiap 10 km. Setiap 10 km ataupun paling jauh pun 20 km. 20. Paling jauh pun 20 km. Macam mana dekat lepas mana Bambang, lepas Bambang dekat Tangka ada satu toilet. Wow. Tangka lepas Wow. ada Pagur ada satu toilet. Iya. Pagur lepas dekat Yomping ada satu toilet. Tiap-tiap Yomping lepas dekat Macap. Macap lepas ada apa Sembarang kau.
Kalau selepas tol Toilet. ada toilet. Nah, tadi perjalanan dari airport ke Genting, banyak bus atau kendaraan tuh tidak pakai horn atau klakson. Kenapa? Memang orang Malaysia driver tu semua pandu dia orang tak suka pakai on. Marah. Pakai Marah? kita kadang-kadang on tu kita punya orang kena gaduh. Kita payah pakai on. Jadi Katakan bas on ataupun tujuh lampu, pemandu bas kena saman. oh, Katanya polis, orang yang depan itu akan terkejut pergi langgar orang depan. oh. Jadi karena itu memang jarang pakai horn. Itunya nggak masuk akal. Oh, Sepatutnya kau kena bagi tahu kalau kau slow masuk lane kiri, biarkan orang yang laju ke depan, maju ke depan. berarti kesadaran masing-masing. Ya, Jadi yes. sekarang 3 jalan macam 3, 1, 2, 3. Bila ada jalan slow tu, post line sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Kiri. Sebelah Kiri. laju sikit kalau kiri nombor 2. Nombor 2 line. Hmm. Laju 110 kilo line 3. So, memang ada lagi. Jadi memang budaya tertib itu sudah diterapkan semenjak sedini mungkin. Ya, Jadi klakson itu sedikit sensitif ya. dia sensitif. Memang sensitif. sensitif kalau bunyi memang sensitif. Nanti satu orang pemandu sendiri dekat orang driver ni. Yo. Kita boleh on tu orang kena gaduh. Angkat kayu pukul. Oh, jadi nak gaduh itu teman-teman. Jadi kalau di Malaysia itu pakai klakson itu terkadang sering orang itu mau berantem. Jadi kalau di Malaysia itu namanya nak gaduh. Oh iya. Tapi memang kalau di Indonesia bahasanya itu tingkat kesadaran masyarakatnya sudah tinggi ya bang ya. Dah Indonesia memang pakai on dah pakai semua pun ada on. Dia macam Thailand pun ada. Macam India pun sama juga. India. India pun sama juga. Tapi Malaysia tak ada. Malaysia dah lain. Memang kita tak suka dekat on tu. Karena memang sudah disiapkan jalur masing-masing di highway. Mau pelan di kiri, Ya. di tengah, Dengar dia slow sikit dia. Slow sikit. 60 70 kita jalan. di kanan laju. Laju kita kanan itu laju. Oh iya. 110. Tapi lebih kita sama. tapi untuk horn tetap ada ya di setiap bus ada ya. Semua ada, semua kereta. Semua ada. Semua ada, tapi kita tak main. Cuman digunakan pada saat kecemasan. Jadi teman-teman saya udah mulai ngerti nih bahasa Malaysia, kecemasan itu darurat. Makasih Pak Isram. Makasih ya Bang. Salam kenal dari Indonesia, dari saya Pangadong Official. Insya Allah mudah-mudahan masih kepingin berkunjung lagi ke sini Bang. Ramah, dan saya lihat tadi cara driver-driver di Malaysia ini cukup tertib juga ya, berlalu lintas gitu. Semua ya, tanpa harus. Semua kawan, just bus driver semua kawan juga. Betul. Macam tengah jalan ada bas sebelah kena rosak. Betul. Driver lain ada tolong. Hmm. Memang ada tolong. Tak kena kan tak kena pun tak kisah. Mesti ada tolong. Kalau ban tu rosak, kadang-kadang ada penumpang, Pak itu kosong kita tolong bawa dia. Setiap bus. Macam tu juga. Setiap bus. Jadi kalau ada kerusakan, bus yang satu itu menolong. Wow. Ini kayak sini punya bas, sini punya sistem macam tu. Mau saya tanya, Bisa. di Malaysia itu rata-rata bus ada berapa macam? Misalnya kalau di Indonesia tuh ada bis akap, ada bis pariwisata. Nah kalau di Malaysia ini kan bus parsiaran, berarti itu pariwisata. Nah, bas pacarnya bas pariwisata. Pariwisata. Ya, bas ekspres. Kalau bus ekspres itu apa bang? Itu terminal ke terminal. Terminal ke terminal. Berarti sejenis AKDP atau akap Dan ya? terminal Lakin ke terminal Kuala Lumpur Macam TBS. tu bas ekspres. Ininya bas ekspres. Yang mana ekspres tuh? Ini kuning itu. Yang kuning, yang aerobus. Keliling ke Genting. Oh, itu besok. misal macam bus Ya, yang Singapura. dia ada laluan. Bas Singapura Bis ini hanya boleh bawa orang dari Genting pergi Pekeliling. Ah, Dari Pekeliling boleh hanya datang bawa ke Genting saja. Nggak bisa pergi lain tempat. Oh. Dia ikut dia permit. Ikut dia pergi. permit berarti peraturan perhubungan. Wisatanya bisa pusing sekitar semua Malaysia. Nah kalau mau ke Singapura Bisa, tetap bisa. bisa. Macam ni dia permit itu bawa kan. Oh ini kalau di kita teman-teman sejenis dari di Shopee itu kirnya ya. Di sini teman-teman.
Nih. Nah, apa namanya bang? Permet. Permit. Permet nih dia nih. Ini pun ada. Hakimnya pas tu kami. Mereka tertib ya. Nih, ada 44 penumpang di sini. Nah, kalau untuk tadi apa kalau semacam pengujian kendaraan, inspeksi di sini namanya apa? Puspakom. Puspakom itu sekali setahun? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Mesti mau bikin tes. Dengan biaya bang? Dengan biaya? Ya, Ya, RM55. 5 bisa. Bis RM70. Sana. Ya. tuh, Ya. 7 Sekarang semua online apa? Kita tak tahu. tu- 70 ringgit itu kalau dirupiahkan kurang lebih 3.007 kali 3 berarti 210.000 selama 6 bulan. 6 bulan. Nah, kalau untuk permit Itu 5 tahun tapi tiap bulan kita perlu bayar untuk syarikat. wow. Dan untuk bus, maaf, di sini rata-rata sudah pakai belon. Ya, ini belon. Semuanya belon. Semua belon. Dan semua bus yang ada di sini teman-teman, ini semua pakai belon atau mungkin kalau di Indonesia balon atau air suspension. Memang air suspension itu belon. Belon ya. Ya, air suspensionnya belon. Mungkin Pancipnya tak ada belon, pancipnya semua spring. penyebutannya beda bang ya. Di Malaysia belon, Indonesia balon. Ya. Kalau sini Air balon, suspension. kalau yang bisa tengok balon dipukul. Balon. Macam tadi bang, kalau di Indonesia kan oli. Kalau di sini minyak hitam. Tak beza dia lain-lain lah. Ya, tapi sama. Sama. Tapi memang semua bus di Malaysia tuh pakai belon ya. 90% belon. Belon. Air suspension. Mayoritas. Dan dipastikan semua tidak ada yang pakai toilet. Enggak ada. Dulunya Keren, ada. keren. 25 tahun dulunya bus ekspres semuanya ada toilet. Nah, bus ekspres itu kalau di Malaysia teman-teman yang mengantarkan mereka ke antar kota. Antar kota. Betul. Jadi toilet itu ada di 25 tahun yang lalu. Ya, 25 tahun yang dulu memang ada. Sekarang tak ada lah. bang. Sekarang enggak ada. Sebab kita sekarang ada lebuh raya. Wow. Expressway setiap 60 km adanya R&R yang besar. Tak, 10 Wow. kilometer. Yang besar. 60. 60 km yang besar. Besar punya. Besar punya setiap 60 km, yang kecilnya setiap 25 km ataupun 30 km. Wow. Yang kecil untuk WC aja. WC boleh beli minuman. Atau ambil maksimalnya 30 km. Ya. Itu sudah ada rest area, 60 km-nya rest area. rest area Yang besar. yang besar. Kalau 30 kilo? Yang kecil. Oh. WC, Nah, itu namanya apa, Bang? Itu ada kita yang kecil lah. hentian. Perhentian. Perhentian. Nah, teman-teman perbedaannya, kalau rest area itu di Malaysia hitungannya per 60 km. Dan di bawah 60 km itu perhentian namanya. Dan rata-rata tadi yang dibilang sama mereka sudah pakai balon ya, per balon. Nih, coba kita lihat. Nih, tidak ada ya. Kita lihat di sini, sebelahnya nih. Nah, ini dia nih teman-teman. Tuh. Kelihatan ya? Oh, luar biasa, luar biasa. Ya, pengalaman baru ya untuk pengadang ofisial ya. Pak Isram, makasih ya abangku. Makasih, salam kenal dari pengadang ofisial. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman bincang-bincang sore ini sama teman-teman driver yang ada di parkiran Tanah Genting ya. Genting Highland. Dan mereka biasanya disebutnya di sini pemandu. Jadi sekian dulu ya informasi pengadang ofisial di sore hari ini dari Genting Highland. Karena saya akan kembali ke hotel untuk beristirahat. Nanti pengadang ofisial akan tetap memberikan ada informasi apa ya yang menarik yang
akan saya sajikan untuk kalian di video saya ya. Oke, thank you banget. Sampai bertemu di video yang selanjutnya. Stay tune.